Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Ketika Xiao ingin tahu di mana lokasi Taman Pengobatan Ilahi, Sulan dan Chenwo mulai waspada. Chenwo menatapnya dan tidak ingin memberitahu Xiao. Ia hanya merasa bahwa orang ini adalah berita buruk. Namun karena kasihan, Chenwo akhirnya memberitahu tentang taman itu. Katanya Taman Pengobatan Ilahi memiliki formasi hebat yang melindunginya. Bahkan jika ada yang berjalan untuk mendekatinya, maka orang itu tidak dapat melihat obat-obatan di dalamnya. Jelas sekali kalau tidak ada jalan untuk masuk. Xiao pun mulai berpikir lagi. Ia tak mau menyia-nyiakan waktunya. Lalu ia mengatakan pada keduanya kalau Xiao ingin bertukar petunjuk dengan siswa-siswa yang lain. Xiao ingin mendatangi kediaman dari Qilin. Sontak Chenwo dan Sulan langsung menjadi marah. Mereka tak mau kalau Xiao membuat masalah dengan wanita ember itu. Pasalnya ia adalah sahabat baik dari putri Yao Yue. Xiao pun menyanggupi kalau ia tahu batasan dalam bertindak. Ia melakukan ini semua juga untuk Periwangsi. Jika bukan karena mulut ember dari Qilin itu, maka reputasi dari Periwangsi tidak akan menurun. Awalnya Chenwo dan Sulan tidak setuju. Namun setelah berpikir sejenak, mereka akhirnya mengantarkan Xiao ke rumah Qilin. Ketika sudah sampai, Xiao langsung berkeliaran di sekitar gunung raksasa itu. Sedangkan Chenwo dan Sulan menunggunya di belakang. Di sana Xiao menemukan sebuah gua dan langsung mendekatinya. Saat kemudian, Qilin muncul dari gua dan tertegun melihat kedatangan Xiao. Lalu wanita itu bertanya, "Apakah kamu butuh sesuatu?" Lalu dengan santainya Xiao berkata, "Apakah Nona Qilin tidak akan mengundang saya ke gua Anda untuk minum-minum?" Tentu saja hal itu tidak Qilin lakukan. Ia pun menyuruh Xiao mengungkapkan maksud dan tujuannya yang sebenarnya. Sambil menggosok tangannya, Xiao mengatakan kalau sekarang ia ingin menjarah harta milik Qilin. Sontak wanita muda itu langsung menjadi murka. Ia tak menyangka ada orang yang lancang seperti ini. Gadis itu mengutuk Xiao berkali-kali hingga ia lelah berteriak. Namun tak diduga, Xiao langsung melepaskan telapak tangan dan jari-jarinya yang berisi kekuatan petir. Sementara itu, Qilin langsung mengaktifkan energi abadi untuk menahan petir. Tak lama, gadis ini bergerak ke samping dan jejak darah muncul di sudut bibirnya. Gadis itu kembali marah dan mengatakan kalau dirinya adalah teman baik dari Pri Yao Yue. Putri ini bukan orang sembarangan. Jadi jika Xiao berani bertindak kurang ajar, maka Putri Yao Yue akan bertindak padanya. Tapi ternyata Xiao tidak mengindahkan perkataan Qilin. Petir melesat seperti pelangi, membentuk aliran berbintang dan menabraknya. Seketika Qilin langsung diledakkan sampai ia muntah darah. Dengan suara tenang, Xiao berkata, "Ayo pergi ke guamu." Di kejauhan, Sulan dan Chenwo menjadi terkejut. Mereka menghela nafasnya karena mengetahui kekuatan Xiao sudah meningkat. Tak lama Xiao mengundang Sulan dan Chenwo untuk ikut bersamanya dan makan daging panggang. Itu karena Xiao telah memasak tunggangan Qilin dengan sangat kejam. Saat itu Qilin mengancam bahwa Putri Yao Yue akan mengambil tindakan pada Xiao secepatnya. Tapi sayang Xiao tetap tidak takut. Ia bahkan mengatakan kalau ia sudah dilindungi oleh Periwangsi. Setelah mengambil darah Phoenix dan membuat Qilin pingsan, Xiao dan kedua rekannya pergi dari sana. Sulan dan Chenwo juga mengikutinya dari belakang. Mereka juga cukup puas dengan perlakuan yang Xiao lakukan. Tak lama Xiao sampai di gua Lu Tuo dan juga Feng Xingxian. Gua itu diselimuti oleh kabut dan kekacauan pertama. Xiao tak dapat melihat dari satu pandangan. Ia datang ke sana hanya ingin tahu di mana keduanya tinggal. Lanjut, Xiao minta diantarkan ke tempat keturunan dari Yuan King. Orang itu bernama Yuan Feng.
ia adalah seorang jenius yang telah mengolah 2 helai energi abadi. Segera setelah itu mereka tiba di daerah pegunungan. Puncaknya berwarna hijau liok, seolah-olah mereka tiba di alam abadi. Xiao pun kemudian melihat seorang anak muda yang tatapannya cemerlang seperti anak yang menyala-nyala. Itu tepatnya adalah Yuan Feng. Ia pun menatap Xiao dan matanya seperti pedang yang luar biasa. Yuan Feng mengenakan baju besi perak, berdiri di sana dan melihat ke arah Xiao. Kesadaran spiritualnya tajam dan ia dengan cepat merasakan sesuatu. Sulan dan Chen Wo berpikir bahwa Xiao pasti akan pergi untuk menantang orang ini. Tapi nyatanya, Xiao tiba-tiba berbalik dan ingin pergi dari sana. Lantas Chen Wo berkata, "Ini tidak seperti kamu yang biasanya." Ia melihat Xiao berbalik dari sana. Xiao pun lantas menjawab kalau ia tidak mau membuang waktu untuk orang yang tidak memiliki darah Phoenix. Selain itu, Xiao tidak mengambil tindakan sekarang karena ia akan membunuh Yuan Feng di Immortal Battlefield. Sebelum Xiao pergi, tiba-tiba Yuan Feng berteriak menyuruh kelompok Xiao untuk berhenti. Ekspresi pemuda itu tidak baik saat ia berbicara dari belakang. Di sana Yuan Feng mengenali Sulang dan juga Chen Wo. Pemuda itu yakin kalau Xiao adalah bawahan Wangxi yang suka bertarung. Yuan Feng langsung menantangnya bertarung untuk mendapat darah Phoenix. Saat itu Xiao mengatakan, semua persyaratannya sudah jelas. Kalau ingin bertarung melawannya, maka kedua belah pihak harus menunjukkan darah Phoenix sebelum bertarung. Xiao saat ini sudah memiliki 4 darah Phoenix yang ia ambil dari Kilin. Sedangkan Yuan Feng memang tidak memilikinya sekarang. Namun Yuan Feng mengatakan kalau dirinya akan segera mendapat darah suci itu. Seketika Xiao berbalik dan tidak mau bertarung melawannya. Ia tidak mau buang-buang energi melawan pemuda ini. Tapi tak diduga, Yuan Feng melepaskan teriakan dan bergegas untuk menghentikan Xiao. Akhirnya keduanya bertukar pukulan. Suara gemuruh terdengar sangat keras. Xiao tidak menggunakan semua kekuatannya. Ia sengaja menahan kekuatannya sedikit. Kecemerlangan yang mempesona meletus di antara keduanya. Yuan Feng melepaskan cemoohan. Tes tulang menutupi tubuhnya, menggunakan 2 helai energi abadi untuk menekan Xiao. Ia dengan dingin berkata, "Ternyata tidak lebih dari ini. Mengapa aku harus repot-repot berpikir kalau kamu orang yang kuat?" Namun dalam pertempuran sengit ini, Xiao masih mundur. Ia tidak ditekan olehnya. Sementara itu, Yuan Feng masih ingin bertaruh dengan darah Phoenix sejati. Saat itu, Xiao menyuruhnya mencari darah Phoenix dulu, baru ditunjukkan padanya. Jika tidak, Xiao tidak mau bertarung dengannya. Tapi Yuan Feng masih ngeyel dan merasa pasti akan mengalahkan Xiao. Pada saat itu, bentrokan hebat lainnya kembali meletus. Keduanya terbang keluar. Xiao pun membawa Sulan dan Chen Wo bersamanya dan segera pergi. Ia tak mau bertarung lagi dengan Yuan Feng. Saat itu Xiao terus dikejar dari belakang. Yuan Feng berteriak-teriak agar Xiao dan rekannya segera berhenti. Namun hal tersebut tentu saja tidak Xiao lakukan. Ia pun menggunakan teknik penarikan bumi untuk meninggalkan pemuda sombong itu. Ia berlari. Jika ia terus bertarung denganku, ia pasti akan aku kalahkan. Yuan Feng berkata pada dirinya sendiri. Ia memiliki kekuatan yang kuat yang belum dia tunjukkan. Beberapa waktu kemudian, beberapa orang mendengar berita ini dan mengambil inisiatif untuk meminjamkan darah Phoenix-nya pada Yuan Feng. Banyak orang berharap Yuan Feng bisa mengambil tindakan pada Xiao. Seseorang dengan 2 helai energi abadi dan pada puncaknya, ini adalah seorang yang layak untuk mendapat perhatian dari semua orang. Sayangnya, tepat ketika Yuan Feng akan mengeluarkan tantangan, Akademi mengumumkan bahwa para siswa sudah bisa memasuki medan perang abadi. Ini adalah peristiwa besar. Seluruh akademi terguncang. Para tetua dan murid semuanya memperhatikan dengan seksama. Tentu saja, apakah mereka bisa memasuki medan perang atau tidak sepenuhnya dipaksakan. Hari itu teriakan keras bisa terdengar di dalam akademi.
banyak murid mulai bergerak. Sementara itu, Xiao membuka matanya. Ia berdiri di gua Wangxi, matanya memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Tidak jauh dari sana, Wangxi juga sudah bangun. Ia tenang dan tidak tergesa-gesa. Pada hari yang sama, Lu Tuo mengeluarkan raungan keras. Ia mengungkapkan keinginannya. Ia pasti akan memasuki tanah kuno itu. Adapun Feng Xixian, Putri Yao Yue, Xuan Kun, dan yang lainnya, mereka semua menuju tanah kuno itu tanpa kecuali. Tidak ada satupun yang akan mundur. Ada rumor yang mengatakan, jika ada yang mampu tampil cemerlang di sana, mereka mungkin akan diberikan buku giok abadi setelah kembali. Namun bukan hal itu yang menjadi incaran para siswa. Katanya ada beberapa teks rahasia yang telah hilang dalam medan perang abadi. Benda-benda itu sangat berharga. Hal inilah yang membuat orang-orang ini sangat bersemangat. Mereka berharap bisa bangkit dan mendapatkan peluang besar. Tiba-tiba klakson trompet medan perang mulai terdengar. Suara itu seperti mendesak semua orang untuk berangkat. Hari itu sebuah kapal besar menunggu di akademi, menunggu mereka untuk naik. Kemudian kapal kuno itu bergerak menuju tanah kuno yang sangat jauh. Kapal emas raksasa itu bergerak melintasi langit. Itu terlalu besar, sebanding dengan pulau yang sangat luas. Ada banyak orang di dek. Mereka melihat gunung, sungai, dan segala sesuatu. Di kapal itu, Xiao menemukan beberapa orang yang sudah dikenalnya, seperti si penyihir, Cao Yuseng, Chang Gongyan, kelinci kecil, King Yi, dan juga yang lainnya. Mereka juga memilih untuk memasuki medan perang abadi. Namun, Xiao tidak bisa segera memanggil mereka. Kali ini, jika ia memasuki tanah kuno ini, Xiao mungkin akan melakukan pembantaian besar-besaran. Ia tidak ingin melibatkan orang-orang yang dekat dengannya. Setelah beberapa waktu, kapal perang itu sudah mendekati pintu masuk medan perang abadi. Di kedalaman tanah kuno ada pola yang terjalin, seolah-olah ada makhluk yang menyerap esensi matahari dan bulan. Ini adalah formasi dan orang normal pasti akan dipatasi setelah tiba di sini. Itu karena ini adalah jejak dawa abadi yang rusak. Untungnya ada ahli di kapal perang yang memahami metode kuno. Mereka adalah beberapa tetua dari lembaga Dewa Surgawi. Mereka mengetahui pengaturan dan rahasia formasi yang rusak ini. Di bawah bimbingan mereka, kapal berhasil melewati wilayah yang berbahaya. Kapal itu maju ke depan dan tak lama sebuah altar akhirnya bisa terlihat. Altar itu kuno dan suram, seolah-olah itu adalah prasasti besar yang mencatat detail masa lalu. Lalu para tetua ini mengatakan kalau altar itu adalah pintu masuknya. Altar itu sangat besar seperti gunung. Itu ditumpuk bersama dari semua jenis batu aneh yang langka. Hanya ketika kapal perang ini turun, semua orang menjadi terkejut. Pasalnya kapal perang itu langsung menyusut menjadi seperti sebutir pasir dan mendarat di atasnya. Untuk orang seperti apa altar ini dibuat? Kemana akhirnya mengarah? Ketika kapal perang sebesar ini mendarat di atasnya, itu masih tampak sepele seperti setitik debu. Sangat sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya ketika altar ini diaktifkan sepenuhnya. Lantas seorang tetua berkata, altar ini adalah salah satu dari 4 altar kuno yang besar. Salah satunya juga ada di 3000 provinsi Dao yang menghilang di jurang hitam kuno abadi. Penggunaan terbesarnya tidak lagi dapat dipulihkan dan diaktifkan. Itu karena semuanya telah lama rusak. Ketika Xiao mendengar ini, dalam hatinya ia menjadi khawatir. Ia memikirkan kembali saat dirinya memasuki jurang hitam. Pada saat itu Xiao melihat sebuah altar yang rusak. Di sana juga ada sebuah kuali bundar bertelinga 2, berkaki 3 yang nampaknya datang dari masa depan. Tak berselang lama, domain langit mulai ditembus. Kapal perang emas ini bergerak lagi ke langit, menghilang dari tempat itu. Segera setelahnya, orang-orang di kapal semuanya terkejut. Kecepatan ini terlalu cepat. Kehampaan terdistorsi,
sinar cahaya kabur. Semuanya telah berubah bentuk. Kemudian kapal perang itu maju, bergegas ke terowongan spasial khusus, melaju kencang, melebihi kecepatan ekstrim. Ekspresi semua orang menjadi pucat. Jika mereka harus terbang sendiri, mereka masih tidak akan dapat mencapai tempat ini, bahkan ketika hidup mereka mencapai batasnya. Jarak ini terlalu jauh ke tingkat yang sangat konyol. Setelah beberapa waktu, mereka sepertinya telah mendengar raungan para dewa dan iblis yang bergegas melalui terowongan setengah transparan. Itu adalah pulau yang melayang di kosmos. Pulau itu adalah medan perang abadi. Pulau ini melayang di sana. Dibandingkan dengan bintang-bintang yang memenuhi langit, tampaknya agak tidak harmonis. Mereka awalnya mengira area itu tidak terlalu besar. Tapi saat mereka mendekat, pulau ini berangsur-angsur menjadi lebih besar. Medan perang abadi terus-menerus melepaskan aura yang menekan. Sesaat kemudian kapal itu mendarat di permukaan. Suasana menjadi cukup mengerikan. Daerah ini tidak memiliki tanaman. Tanahnya berwarna coklat kemerahan. Tiba-tiba seorang berteriak bahwa ada makhluk yang hidup di sana. Mereka awalnya berpikir bahwa tempat ini tidaklah bernyawa. Tetapi sekarang mereka melihat makhluk aneh saat mereka tiba di sana. Hewan itu berbentuk seperti tikus. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu merah dan seukuran kerbau. Tikus ini bergegas dengan kecepatan tinggi dan kemudian menggigit kapal perang emas. Suara logam yang tajam dan jernih bisa terdengar jelas. Mata binatang buas itu mengungkapkan cahaya ganas. Percikan api juga terbang di antara giginya. Semua orang menjadi tercengang. Monster ini ternyata sangat kuat. Namun sayang, tikus itu tiba-tiba tewas. Nyatanya kapal perang emas itu bukanlah benda biasa. Kapal ini telah disempurnakan oleh beberapa tetua bersama-sama. Setelahnya, para tetua meminta para murid untuk berhati-hati. Pasalnya, ia tahu ada beberapa tempat yang menekan kekuatan magis. Tidak ada yang boleh ceroboh di tempat mengerikan ini. Kemudian, para tetua ingin mengambil jasad tikus kerbau itu. Tapi tak diduga, hewan ini berubah menjadi hamparan cahaya merah dan langsung memasuki tanah. Semua orang menjadi semakin kaget. Ternyata makhluk-makhluk di sini sebagian besar terkondensasi dari energi negatif Dao abadi. Begitu mereka terluka atau mati, mereka langsung menghilang selamanya. Selanjutnya, semua penumpang turun dari kapal. Mereka berdiri di atas tanah yang sedingin es. Di sana para tetua membagikan simbol tulang satu demi satu. Tetapi itu hanya terbatas pada murid resmi saja. Ini adalah simbol penyelamat hidup. Para tetua meminta mereka menyimpannya baik-baik. Saat itu Xiao terdiam. Ia tidak mendapatkan simbol kehidupan ini. Lalu dengan suara rendah, Yuan Feng menghina Xiao tidak lebih dari seorang pelayan. Matanya bahkan menjadi sedikit dingin. Lantas Wang Xi berjalan ke kejauhan. Ia berkomunikasi dengan para tetua itu untuk mendapatkan simbol tulang yang lain. Namun pada akhirnya ia tidak berhasil karena diberitahu bahwa jumlahnya sangat terbatas. Pada saat yang sama, Yuan Feng berjalan ke samping dan berkata pada dirinya sendiri, "Kita harus mencari keberuntungan alami kita sendiri. Lebih baik kita tidak bertemu, atau sesuatu yang buruk akan terjadi." Xiao tahu bahwa kata-kata ini ditujukan padanya. Yuan Feng berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Ia mencoba membuat Xiao marah dan memprovokasinya. Saat itu Xiao tidak langsung mengambil tindakan. Ia masih mengamati apa yang ada di sekitarnya. Kemudian seorang tetua menjelaskan kalau semua orang bisa pergi untuk melihat-lihat. Medan perang kuno ini penuh dengan bahaya dan hal yang tidak diketahui. Tapi ada juga peluang yang luar biasa. Siapa tahu ada seseorang yang mungkin menemukan kitab suci Dao abadi atau bahkan mengambil senjata abadi. Kelompok Wang Xi dan Xiao berjalan maju bersama. Yang lain juga bergerak.
Masing-masing pergi ke jalannya yang ditentukan. Ada beberapa yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka bergegas menuju kedalaman bumi besar yang berwarna coklat kemerahan. Namun tiba-tiba tangisan menyedihkan terdengar kembali. Tidak jauh dari kapal, kepala seorang pengikut telah digigit oleh monster berbulu merah. Adegan itu sangat menyedihkan. Bahkan setengah dari roh primordialnya telah disedot. Ia berjuang, tapi itu sia-sia saja. Sesaat kemudian kepala dan roh primordialnya habis dimakan oleh monster berbulu merah. Semua orang menjadi kaget. Ini baru permulaan. Namun orang-orang sudah sekarat di tepi pulau. Kemudian seorang tetua mengambil tindakan dan ia menghancurkan makhluk berbulu itu. Sayangnya ketika itu pecah, makhluk ini berubah menjadi cahaya dan menghilang. Ketua ini pun kembali mengingatkan semua orang untuk waspada. Xiao sendiri masih tetap tenang. Ia sedang mencari targetnya. Selain waspada terhadap makhluk-makhluk menakutkan itu, Xiao juga bersiap untuk mengambil tindakan dan membunuh semua musuhnya. Di kejauhan, seorang wanita langsing dan anggun bergerak dikelilingi oleh cahaya bulan. Ini tepatnya adalah Putri Yao Yue. Ia memberi Wangxi senyum tipis dan berkata, "Kakak, saya mendengar bahwa ini adalah teman Dao Anda dan bukan seorang pelayan. Ini semua benar-benar menarik. Kalian berdua berjalan bersama seperti teman abadi Taois." Kata-katanya secara alami menarik perhatian. Apakah ini sejenis provokasi? Mereka baru saja memasuki medan perang, namun perselisihan sudah akan dimulai. Nyatanya tetua lembaga Dewa Surgawi telah mengizinkan pertempuran di medan perang ini. Jika ada sesuatu yang tak terduga terjadi, maka lembaga tidak akan menyelidikinya terlalu dalam. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak murid resmi memperlakukan perjalanan ini dengan sangat serius. Saat diprovokasi oleh Yao Yue, Xiao langsung memberikan suaranya. Ia mulai merayu putri cantik itu dan mengatakan kalau Putri Yao Yue lebih cocok berjalan dengannya. Tiba-tiba seorang pria muda di belakang Putri Yao Yue langsung murka. Ia tak sudi jika tuannya dihina seperti itu. Di sisi lain, Putri Yao Yue juga tercengang. Pasalnya pihak lain benar-benar berani berbicara seperti ini. Setelah beberapa saat terkejut, Yao Yue kemudian tertawa dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Karena teman Dao percaya kalau ini masalahnya. Lalu bagaimana kalau kamu meninggalkan Wangxi dan bepergian bersamaku?" Xiao pun membalasnya dan mengatakan, "Kalau begitu aku harus meminta putri untuk membubarkan orang-orang menyebalkan di sisimu terlebih dahulu." Jelas sekali kalau Xiao menargetkan orang-orang yang mencibir dan memelototinya dengan marah. Ketika pengikut Putri Yao Yue mendengar ini, tubuh mereka melonjak dengan niat membunuh. Semua orang jadi kaget. Apakah akan ada pertempuran hebat setelah mereka baru saja berangkat? Namun saat itu Wangxi mengajak Xiao untuk segera pergi. Ia pasti tidak akan melawan Putri Yao Yue di depan begitu banyak orang. Jika tidak, itu pasti hanya akan menguntungkan Lu Tuo, Xuan Kun, dan yang lainnya. Putri Yao Yue sendiri tertawa saat itu. Ia melambai ke arah Xiao dan kemudian membawa orang-orangnya ke kejauhan. Segera setelah itu, bumi berguncang dan gunung-gunung ikut bergetar. Di kedalaman bumi besar berwarna coklat, terdengar teriakan ketakutan. Itu seolah-olah banjir besar yang sedang melanda. Orang-orang bingung dengan semua yang sedang terjadi. Nyatanya, itu adalah gerombolan binatang berbulu merah yang memenuhi cakrawala. Seketika semua orang merasa darah mereka menjadi beku. Orang harus ingat bahwa ini bukan binatang buas biasa, melainkan yang dihasilkan oleh energi tak menyenangkan di medan perang ini. Tiba-tiba jumlah besar petir meletus. Seorang individu berambut hijau yang tampan dan tinggi mengeluarkan suara Dao. Suara itu meletus seperti guntur surgawi. Orang yang mengambil tindakan ini adalah Lu Tuo.
Setelah teriakannya itu, beberapa binatang buas aneh di depannya langsung hancur. Dia kemudian masuk seperti harimau ke kedalaman kawanan domba. Lutuo melepaskan pembantaian besar-besaran. Beberapa pengikutnya bergerak di belakang. Harus dikatakan bahwa Lutuo ini terlalu ganas. Ia seperti pisau tajam saat bergegas melalui pasukan besar. Ketika yang lain melihat ini, moral mereka segera terangkat. Di bawah pimpinan semua orang murid resmi, mereka semua kuat seperti naga. Teriakan perang mengguncang medan perang abadi. Meskipun binatang berbulu merah itu sangat ganas, mengalir seperti banjir, mereka tetap tidak merasa takut. Mereka bertarung dengan intens dan menyerang ke depan. Di belakang binatang berbulu merah ada beberapa raksasa seperti monster emas, raksasa berwarna darah, dan juga yang lainnya. Semuanya sangat menyeramkan dalam penampilan. Namun semua orang maju ke depan dan terus bertempur dalam pertempuran berdarah. Baru 1 jam kemudian Xiao berpisah dari Wangxi. Ia mencari sekelompok teman lama, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada mereka. Saat itu seekor harimau besar dikirim terbang oleh tinju Xiao. Hewan itu meledak di udara, berubah menjadi kabut emas. Nyatanya harimau itu tadinya ingin menerkam Feng Wu. Seketika wanita ini mengucapkan banyak terima kasih. Xiao pun membantai jalannya ke kejauhan lagi. Ia melihat beberapa orang lain dari 3.000 provinsi. 10 jarinya seperti pelangi menembakkan sinar ilahi beruntun demi beruntun. Ia membunuh binatang-binatang purba yang menyerang orang-orang 3.000 provinsi. Ketika Xiao mulai membantai, Yuan Feng mengatakan ternyata orang-orang di provinsi 3.000 Dao benar-benar lemah. Dia mengatakan hal itu karena Xiao beberapa kali menolong praktisi dari tempat itu. Kali ini Xiao menatapnya dan bertanya, "Siapa yang kamu coba hina sekarang?" Cahaya keberuntungan melonjak di sekitar tubuh Xiao saat ia berjalan dengan langkah besar. Lalu sambil tertawa dingin, Yuan Feng mengatakan, "Saya berbicara dengan orang-orang dari 3.000 provinsi Dao. Apakah saya akhirnya menyodok bagian Anda yang sakit?" Bahkan saat itu pengikut Yuan Feng mengatakan, semua orang dari 3.000 provinsi Dao adalah sampah. Ketika suara itu terdengar, tinju Xiao melesat keluar hingga pengikut Yuan Feng meleduk. Beberapa darah mendarat di tubuh Yuan Feng. Itu membuatnya terkejut seolah-olah ini adalah pertama kalinya ia bertemu Xiao. Ekspresi Yuan Feng segera berubah. Ia dengan cepat mengaktifkan artefak magisnya untuk melindungi dirinya. Ini adalah tombak yang dipenuhi dengan warna-warna cemerlang. Itu menerangi langit, membuat kekosongan runtuh dengan satu serangan. Saat kemudian tinju Xiao langsung menabrak ujung tombak emas. Tidak ada darah yang mengalir, melainkan pancaran menyilaukan yang segera meletus. Segera setelahnya seluruh tombak emas itu meledak. Sementara itu Yuan Feng juga batuk seteguk darah. Lengannya berkerut merasakan sakit yang tak tertandingi. Jika ia tidak memiliki tombak emas itu, Yuan Feng mungkin akan mati dalam konfrontasi tadi. Tombak itu adalah harta rahasia yang terbuat dari bahan ilahi yang langka. Namun pada akhirnya, itu bahkan tidak bisa menerima satu tinju pihak lain. Kemudian Yuan Feng segera melebarkan sayapnya, bergegas melarikan diri. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa melawan orang ini secara langsung. Jika ia tinggal di belakang, Yuan Feng pasti akan tewas. Orang-orang di sekitarnya menjadi terkejut. Kekuatan Yuan Feng berbicara sendiri. Namun di depan orang ini, ia terguncang sampai batuk darah. Namun sayang pelarian Yuan Feng tidak berjalan mulus. Xiao berhasil mencegatnya dan memberikan tinju-tinju yang lain. Ia pun kembali batuk seteguk darah. Hal ini membuat Yuan Feng semakin ketakutan. Ia mulai curiga dengan identitas Xiao yang sebenarnya. Yuan Feng pun curiga bahwa orang ini kemungkinan telah mengolah 3 helai energi abadi. Namun mereka yang bisa mengolah 3 helai energi abadi sangatlah langka. Tiba-tiba Yuan Feng segera memikirkan sebuah nama, yaitu Huang. Ketika ia memikirkan kemungkinan ini, seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Ia menjadi semakin ketakutan.
Orang itu sebelumnya telah dibuang ke tambang kuno Origin oleh kakeknya. Huang dikabarkan telah meninggal. Namun hingga sekarang tidak ada yang memastikan berita itu. Pada saat ini Yuan Feng membuka mulutnya dan menyemburkan setitik cahaya ke arah Xiao. Itu berubah besar menjadi beberapa zang tingginya, membentuk perisai untuk melindungi diri. Perisai ini menghentikan angin tinju Xiao. Sebagai keturunan Yuan King, bagaimana mungkin ia tidak memiliki barang yang bagus? Ketika Xiao melihat perisai ini, ia tertawa dengan dingin. Xiao menghasilkan pedang abadi dan kemudian meledakkan perisai kura-kura itu. Seketika Yuan Feng berteriak sangat keras. Ia sangat khawatir dengan nyawanya. Jenis energi dari pedang itu membuatnya merasakan ancaman kematian. Ketika pedang abadi ini akan meratas Yuan Feng, ia mengaktifkan semua teknik berharga yang ia miliki. Itu menghasilkan sejumlah besar simbol Dao yang suci. Namun semuanya tidak berguna. Saat ini telapak tangan Yuan Feng telah ditusuk oleh energi pedang abadi. Lantas dengan cepat Xiao menarik pedangnya sehingga pemuda itu tidak dapat melihat pedang abadi. Sontak Yuan Feng yang sombong langsung ketakutan. Ia berteriak agar nyawanya diampuni. Sambil berlari, Yuan Feng meminta tolong pada orang lain. Namun di sana orang-orang sedang sibuk sendiri. Hanya ada gerombolan binatang buas yang berbulu merah sedang berperang. Ketika Xiao akan memberikan tinjunya lagi, tak diduga seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya mulai samar-samar terlihat. Ini dikarenakan Xiao sudah terlalu lama menahan kekuatannya sendiri. Seketika wajah Yuan Feng menjadi benar-benar putih. Ia mengenali wajah yang muncul barusan walaupun sebentar. Walaupun kini Xiao sudah kembali menjadi bentuk pelayan wangsi, Yuan Feng masih ingat betul kalau itu adalah wajah Huang. Dengan suara gemetar, Yuan Feng mengatakan, "Kakekku pasti akan membunuhmu nanti." Ia sudah putus asa dan tidak punya pilihan selain mengatakan hal tersebut. Hanya saja perkataan itu tidak terlalu dipedulikan oleh Xiao. Tubuh Yuan Feng terbelah karena pancaran kepalan tangan yang Xiao lepaskan. Lalu Xiao bergegas melewatinya, meledakkan semua bagian yang tersisa dengan tinjunya. Simbol emas menutupinya dengan sangat rapat. Di tempat yang agak jauh, mereka yang dibantu oleh Xiao benar-benar terpana. Mereka melihat sosok Xiao seperti seorang dewa perang. Ini adalah perasaan yang diberikan oleh sosok belakang Xiao yang kuat kepada mereka. Ia menghancurkan Yuan Feng dengan satu kepala tangan saja. Tak lama Xiao melihat simbol tulang yang saat ini sedang menyerap esensi darah. Xiao ingat bahwa ini adalah simbol kehidupan yang diberikan para tetua lembaga Dewa Surgawi. Mungkinkah itu benar-benar memiliki kegunaan yang besar? Xiao pun dengan cepat bergegas dan mengambil simbol itu. Ia tiba-tiba menemukan bahwa roh primordial Yuan Feng bersembunyi di dalam dan masih belum mati. Roh itu sedang menyerap esensi darah untuk kembali merekonstruksi tubuhnya. Tak diduga, Xiao langsung menghancurkan simbol ini. Roh primordial di dalamnya juga ikut terhapus. Dengan begitu, Yuan Feng kini sudah benar-benar mati. Xiao sudah bisa membalaskan dendam pada Yuan King. Di tempat itu, Xiao masih berdiri dan mengatakan, "Terlalu lemah." Ia melihat tulang-tulang yang hancur itu dengan tatapan dingin. Ada beberapa yang melihat pemandangan itu dari kejauhan. Ketika mereka mendekat dan mendengar kata-katanya, mereka semua sangat tercengang. Mereka tak tahu siapa orang ini sebenarnya. Bahkan Yuan Feng dianggap terlalu lemah. Bagaimana orang lain bisa tetap hidup sekarang? Seluruh tubuh Xiao dikelilingi oleh simbol, tidak mengungkapkan tubuh aslinya. Ia belum ingin mengekspos dirinya sendiri sekarang. Namun Xiao juga tidak ingin Yuan King terbebas dari hukumannya. Akhirnya Xiao menggunakan darah Yuan Feng untuk menulis beberapa kalimat. Makna umumnya adalah bahwa Yuan King tidak bermoral, berkolusi dengan orang lain untuk mengirim cucunya sendiri ke lembaga Dewa Surgawi. Tapi pada akhirnya Yuan Feng sangat lemah, tidak mampu menahan satu pukulan pun dari musuhnya. Tak perlu dikatakan lagi jika Yuan King mengetahui hal ini, rambutnya pasti akan berdiri karena murka. Pikirannya juga akan dipenuhi dengan kebencian.
Pasalnya, Yuan Feng adalah cucu yang paling ia sayangi. Seorang anak yang diberkati oleh surga, harapan besar diberikan padanya. Ia telah merendam semua jenis cairan berharga sejak Yuan Feng masih muda untuk memperbaiki tubuh ilahinya. Namun orang ini terbunuh dengan sangat mudah. Dihancurkan oleh satu kepalan tangan pihak lain. Tak lama Xiao pergi dari TKP. Segera setelah itu, banyak orang berdatangan. Mereka melihat paragraf yang ditulis dengan darah Yuan Feng. Tiba-tiba, bumi besar mulai bergetar. Segerombolan binatang berbulu merah kembali menjadi gila. Bagian yang paling menakutkan adalah masih ada beberapa binatang raksasa di belakang mereka yang bahkan lebih kuat. Xiao pun terus membantai jalannya melalui kekacauan dan ia juga telah kembali ke sisi Wangxi. Suasana tempat ini secara tak terduga menjadi sangat gugup. Saat ini Wangxi bertemu dengan Lu Tuo dan saling berhadapan. Putri Yao Yue berdiri melawan Xuan Kung. Ada beberapa pengikut di sekitar mereka. Semuanya bersiap untuk mengambil tindakan. Lantas Wangxi mentransmisikan suara pada Xiao agar ia mengamati formasi pengikut pihak lain. Xiao berdiri di atas batu raksasa dan siap mengambil tindakan kapan saja. Terlepas dari itu, saat ini ia berdiri bersama dengan nona muda dari keluarga Wang. Saat ini bahkan binatang berbulu merah terintimidasi oleh aura kuat keempat orang itu. Binatang buas itu melepaskan raungan rendah dan tidak berani mendekat. Rambut Lu Tuo kini berserakan. Ia berdiri di sana, hanya ia sendiri yang tampak cukup untuk menekan 9 surga 10 bumi. Sebuah domain tak berbentuk menyebar, membuat bumi megah itu mulai runtuh. Pada saat yang sama, 3 helai energi abadi muncul di tubuh Wangxi. Itu membentuk bunga, mekar, dan menutup bersama. Adegan ini cukup menakutkan. Langit dan bumi bergetar sangat hebat. Ini membuat Xiao cukup terkejut. Wangxi yang biasanya terlihat murni dan menyendiri seperti abadi, kini terlihat sangat mengerikan. Sementara itu, di sisi lain, Putri Yao Yue dan Xuan Kun juga seperti Wangxi. Di daerah mereka, energi kacau mulai muncul, melonjak di antara keduanya, dan kemudian meletus dan juga meledak. Di sekitarnya, darah binatang berbulu merah mulai memercik dan benar-benar mati. Pada saat ini, pertempuran besar telah meletus. Terlepas dari apakah itu Lu Tuo dan Wangxi atau Putri Yao Yue dan Xuan Kun, mereka semua telah bertindak. Lu Tuo sangat berani dan kuat. Ketika kakinya diinjak-injak, tanah kuno yang dikenal sebagai medan perang abadi ini mulai mengalami retakan. Ia melangkah keluar, bintang-bintang bergerak seolah-olah ia bepergian di antara kosmos. Saat ini targetnya adalah Xiao. Ketika Lu Tuo tiba, kekosongan itu langsung meledak. Alasan utamanya adalah karena kuatannya terlalu besar. Ia seperti seorang penguasa yang akan melenyapkan dunia. Tak diduga, Wangxi mengambil tindakan juga dan memblokir di depan Xiao. Tangannya membentuk jejak dan memunculkan kendi berharga. Kendi itu sepenuhnya terbentuk dari jejak magis. Cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak meledak ke arah Lu Tuo. Pertempuran antara dua makhluk muda ini meletus sekarang. Di sisi lain, Putri Yao Yue dan Xuan Kun juga mulai bertarung. Bunga daun besar memudar, masuk dan keluar dari keberadaan di atas kepala mereka. Tiba-tiba suara tawa terdengar tidak jauh dari TKP. Tawa itu sedikit dingin dan juga membawa sedikit gelak dan cemoohan. Ini adalah 6 orang yang merupakan pengikut Lu Tuo. Mereka langsung bergegas ke Xiao mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Saat ini salah satu dari mereka mulai berteriak. Lengannya bergerak menyebar seperti sayap peng yang besar. Cahaya menyilaukan dilepaskan, melemparkan dirinya ke arah Xiao. Xiao pun menjadi sedikit terkejut. Orang ini adalah pengikut, tetapi secara tak terduga memiliki untaian energi abadi. Ada juga bunga daun besar di atas kepalanya yang berkobar cemerlang. Pada saat yang sama, 5 yang lainnya menghasilkan spanduk formasi dan hal-hal yang lain untuk menjebak Xiao. Namun kecepatan Xiao tidak terbendung.
Ia menggunakan teknik penarikan bumi untuk menghindari formasi dan menghadapi penyerang utama. Namun tak disangka, Xiao terjebak dalam formasi itu. Nyatanya formasi itu terlihat cukup aneh dan memiliki kekuatan yang besar. Itu pasti sesuatu yang diberikan Lu Tuo kepada pengikutnya. Ini adalah formasi yang sangat menakjubkan. Xiao pun mengaktifkan sultas energi abadi, memadatkannya dengan tinjunya dan segera menghancurkan formasi mereka. Xiao melepaskan teriakan keras hingga tinju kanan yang diliputi kabut abadi meletus dengan pancaran yang paling cemerlang. Tinju itu meledak ke arah penyerang utama. Akibatnya orang itu terbang keluar, meledak sampai hancur parah. Darah berterbangan kemana-mana, meledak di tempat menjadi pasta berdarah. Itu adalah pembunuhan dalam satu pukulan. Pada saat yang sama, Lu Tuo mulai mendengus dingin. Itu seolah-olah seperti guntur yang jatuh ke tempat ini. Dia pun menggunakan suara dan ingin meledakkan Xiao sampai mati. Sementara itu, Xiao merenungkan apakah dirinya harus berpura-pura terluka dan menunggu kesempatan untuk mengalahkan Lu Tuo dalam satu serangan, atau jika ia harus menghadapinya secara langsung, Xiao sudah siap. Namun tak diduga, Wang Xi juga mengeluarkan suara Dao. Suara itu segera menghapus suara Dao dari Lu Tuo. Selain itu, ia menggerakkan tubuhnya untuk menghentikan jalan Lu Tuo dan tidak membiarkannya menyerang Xiao. Wang Xi mentransmisikan suara pada Xiao agar segera mundur terlebih dahulu. Dia tidak mau Xiao mati tanpa alasan, karena bahkan jika ia memiliki dua helai energi abadi, masih akan terlalu sulit baginya untuk melawan Lu Tuo. Dia pun diam-diam mundur dan menunggu kesempatannya. Di kejauhan, Putri Yao Yue dan Xuan Kun bertarung dengan sengit. Pertarungan mereka mencapai klimaksnya sekarang. Keduanya bertempur dalam perjuangan hidup dan mati. Teknik berharganya menggerakkan 9 langit. Mereka berubah menjadi dua garis cahaya yang saling bertautan, melengkung dan berliuk-liuk saat mereka saling menyerang. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba mereka bergandengan tangan menyerbu Lu Tuo dan juga Wang Xi. Xiao yang melihatnya juga tercengang. Ia tidak pernah berpikir kalau pihak lain akan bergabung. Xiao berdiri di kejauhan. Ia tidak memperlihatkan kekuatannya yang menakutkan. Ia hanya dengan tenang menonton di tempat yang aman. Saat ini kedua ahli yang bergabung itu bergerak dengan cepat. Gaya Putri Yao Yue tak tertandingi. Pakaiannya berkibar-kibar saat ia turun dari langit. Tangan putihnya bergerak ke atas, kemudian cahaya putih murni muncul dari sana. Siapapun yang melihatnya pasti merasakan perih di matanya. Sementara itu, Xuan Kun mengeluarkan raungan besar. Rambut panjangnya juga berterbangan. Tangannya membentuk jejak, turun dengan kekuatan gunung Tai, menghantam tempat ini sampai langit runtuh. Tempat itu pun langsung meledak. Kekuatan bergelombang mengalir turun, menyerang seseorang yang sedang bertarung. Wang Xi dalam bahaya. Xiao berkata pada dirinya sendiri. Ia percaya bahwa keduanya bergegas untuk menyerang Wang Xi. Namun nyatanya itu berbeda dari perkiraan Xiao. Saat ini Wang Xi juga bergerak. Ia menampilkan jenis-jenis surgawi kuno untuk menyerang Lu Tuo. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Yao Yue dan juga Xuan Kun. Tiga ahli hebat ini menggunakan metode mereka yang paling kuat untuk menyerang Lu Tuo. Ekspresi Xiao langsung berubah. Ia tidak akan pernah menyangka bahwa Putri Yao Yue dan Wang Xi akan menyingkirkan perbedaan mereka sendiri. Mereka tidak lagi berdiri melawan satu sama lain dan bergabung dengan pihak lain. Jelas bahwa ini bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan oleh Yao Yue, Xuan Kun, dan Wang Xi sejak lama. Ini semua adalah sebuah kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Saat itu guntur terus-menerus meletus di kapan, dan bahkan ada lebih banyak naga sejati dan pinik surgawi yang terbang. Teknik berharga sedang ditampilkan. Seni surgawi kuno juga telah muncul. Jenis adegan ini terlalu mencengangkan. Langit mulai terbelah, seluruh bumi juga gemetar. Ini adalah pertempuran antara makhluk tertinggi muda.
Tempat itu dikelilingi oleh energi kacau dan semua jenis teknik berharga menari-nari. Di bawah penyergapan ini, Lu Tuo memuntahkan seteguk darah besar. Ia akhirnya terluka setelah menerima serangan fatal. Ia terbang keluar dari pertarungan, jatuh di kejauhan. Seketika para pengikutnya segera berteriak dan ingin memberikan bantuan. Lalu di kejauhan itu ada banyak orang yang melihat kejadian ini. Semuanya langsung terdiam. Mereka tak menyangka akan menyaksikan pertempuran hebat seperti ini. Mereka sendiri tidak mengharapkan hasil yang seperti ini. Bahkan Lu Tuo yang kuat akan segera tewas. Saat ini Yao Yue, Xuan Kun, dan Wang Xi mengambil tindakan lagi pada Lu Tuo. Mereka menggunakan seni surgawi kuno yang tak tertandingi untuk menekan pria kuat yang mencoba lari ini. Sontak Lu Tuo meraung dengan keras. Suaranya seperti guntur, meledakkan banyak binatang berbulu merah di sekitarnya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan ingin meninggalkan medan perang itu. Di kejauhan ada beberapa penonton yang terhuyung-huyung karena raungan Lu Tuo tadi. Lu Tuo bergerak secepat kilat dan ingin meninggalkan serangkaian bayangan dan hampir menghilang. Namun ia kembali diserang oleh ketiga musuhnya. Ini adalah tabrakan yang hebat. Simbol mengamuk, tes tulang meletus sangat cemerlang. Lu Tuo kembali meraung dengan marah. Lukanya menjadi lebih serius. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya, mendarat di tanah kuno ini. Banyak tulang di tubuhnya mulai retak. Vitalitasnya juga sangat terluka. Ia bahkan tidak mampu bersaing dengan kuatnya. Satu-satunya hal yang paling beruntung adalah ia berhasil melarikan diri dari tiga ahli hebat itu. Esensi darahnya dinyalakan, mengaktifkan seni surgawinya sendiri dan menghilang dari tempat itu seperti cahaya. Pengikut orang-orang ini secara alami tidak dapat mengikutinya. Selain Xiao, mereka semua tertinggal di sana. Pada saat kritis terakhir, Xiao merasakan dorongan untuk mengejar Lu Tuo yang terluka parah. Tapi ia menahan diri untuk tidak melakukannya. Tiba-tiba kilatan petir yang mengerikan meletus di kehampaan. Nyatanya Putri Yao Yue bergerak bersama Xuan Kun untuk menyerang Wang Xi. Hal-hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba. Bahkan sekarang lebih banyak rencana yang dilakukan. Itu karena Putri Yao Yue dan Wang Xi sudah menjadi rival sejak lama. Jadi hal seperti ini sudah pasti akan terjadi. Saat ini suara-suara terdengar tak ada henti-hentinya. Wang Xi melawan, melakukan pertempuran hebat pada mereka berdua. Selama proses ini, mereka awalnya tidak ingin ditonton oleh banyak orang. Tapi sekarang mereka sangat bising. Kemungkinan besar terlalu sulit untuk ditutup-tutupi. Tak berselang lama, seni surgawi tiga individu ini kembali muncul. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Xi. Melawan dua ahli hebat sendirian pasti tidak akan berakhir baik untuknya. Ia memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Hanya saja keduanya terlalu kuat. Saat ia menyerang sebelumnya, Wang Xi sudah menderita serangan dari Lu Tuo. Beruntung di bawah segudang serangan dari Putri Yao Yue, Wang Xi masih bisa melarikan diri. Ketika ia mendekati Xiao, Wang Xi melepaskan hamparan cahaya misterius, membungkusnya dan membawa Xiao bersamanya. Saat Xiao akan menawarkan bantuan, Wang Xi langsung menolaknya. Ia mengatakan kalau kedua orang itu bukan tandingan Xiao. Setelah berlari sejauh yang ditentukan, Wang Xi segera berhenti. Ia dengan cepat duduk dan meminum pil lainnya. Ia juga langsung memasuki meditasi untuk mengobati luka-lukanya. Xiao sendiri tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana untuk menawarkan perlindungan. Segera setelah itu, Wang Xi membuka matanya. Setelah menderita serangan dari individu dengan 3 helai energi abadi, tidak mungkin lukanya akan sembuh dengan cepat. Namun ia tidak punya pilihan selain berdiri sekarang. Jika tidak, mereka mungkin akan dijebak lagi oleh pihak lain. Xiao dan Wang Xi kemudian berjalan ke suatu arah dan tak diduga bertemu dengan Lu Tuo. Seketika Xiao menyipitkan matanya. Ia melihat sosok yang menghalangi jalan ini. Rambut hijaunya berterbangan. Seluruh tubuhnya menakutkan seperti puncak gunung. Wang Xi juga berhenti. Ia melihat ke depan dan tidak mengambil tindakan. Sesaat kemudian Wang Xi berkata dengan tenang,
Kita harus berjuang untuk kembali. Kita harus menyerang mereka berdua. Jika tidak, kita akan diperlakukan sebagai mangsa oleh keduanya. Lutuo pun mengangguk setelah hening sejenak. Sulit untuk membayangkan bahwa baru saja Wangxi telah berpartisipasi dalam serangan untuk melawan Lutuo. Namun setelah beberapa saat kemudian, mereka berjalan bersama-sama. Alasan utamanya adalah karena mereka yang mengolah 3 helai energi abadi terlalu menakutkan. Lutuo dan Wangxi sama-sama terluka. Kerusakan vitalitasnya juga cukup parah. Jika mereka diserang oleh orang yang sama kuatnya selama proses ini, mereka mungkin akan berada dalam bahaya besar. Demi bertahan hidup, keduanya secara tak terduga bergabung untuk sementara waktu. Segera setelahnya, Wangxi dan Lutuo bersembunyi di tempat aman. Mereka diam-diam menunggu kesempatan untuk menyergap musuhnya. Akhirnya Putri Yao Yue dan Xuan Kun muncul di tempat itu. Setelah kemenangan tadi, jika mereka menemukan Lutuo dan Wangxi lagi, maka itu akan menjadi lebih sempurna. Namun tiba-tiba sebuah gempa besar terjadi. Langit dan bumi bergemuruh. Penyergapan Wangxi dan Lutuo membuahkan hasil. Xuan Kun menderita telapak tangan dan jari misterius hingga dagingnya menjadi hancur. Perubahan terjadi terlalu cepat. Xuan Kun terhuyung-huyung dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Saat itu Putri Yao Yue meminta Xuan Kun untuk tetap bertahan. Ia yakin masih bisa mengalahkan Wangxi dan Lutuo. Namun Xuan Kun menatapnya dalam-dalam dan kemudian ia berlari dengan cepat. Jelas bahwa Xuan Kun sudah terluka, jadi ia secara alami tidak berani berdiri bersama dengan keadaan puncak Putri Yao Yue. Lebih baik ia melarikan diri seperti ini daripada menjadi korban berikutnya. Sementara itu, setelah serangan gila dari Wangxi dan Lutuo, Putri Yao Yue melarikan diri juga dengan luka yang cukup parah. Putri Yao Yue melarikan diri ke kejauhan dan gaun putih saljunya berubah menjadi merah darah. Warna itu berasal dari darah aslinya sendiri. Dari belakang, Lutuo dan Wangxi juga sekarang berpisah. Mereka tidak mengejar Yao Yue lebih jauh. Sementara itu keduanya juga berlari ke arah yang berbeda. Pertempuran ini berakhir begitu saja, benar-benar tidak terduga. Xiao yang melihatnya menjadi tercengang. Keempat orang itu semuanya terluka. Apa yang disebut aliansi sebelumnya terlalu lemah. Terlebih lagi dengan 4 individu yang semuanya memiliki niat yang berbeda, akhirnya menghasilkan jenis adegan ini. Saat ini Xiao sedang memikirkan siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu. Dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi menyerang Lutuo. Namun ketika Xiao mulai bergerak, fluktuasi mengerikan ditransmisikan dari cakrawala. Orang bisa melihat bumi besar berwarna coklat kemerahan itu bergemuruh sangat keras dan terus terbelah. Xiao pun menjadi terkejut. Dia berhenti dan ingin tahu sosok seperti apa yang membuat kejadian ini. Ada aura misterius yang mampu mengguncang medan perang abadi. Xiao pun bersembunyi di balik batu raksasa, tidak bergerak dan dengan tenang mengamati situasi. Tak lama sesosok makhluk muncul di gunung raksasa tertinggi. Daerah itu sangat tidak jelas di bawah petir yang gelap. Bayangan itu heroik, sosoknya tinggi dan lurus, melepaskan tekanan yang menyesakkan. Xiao tidak berani menggunakan mata surgawinya. Ia takut nantinya menarik perhatian musuh. Nyatanya ini adalah mayat tanpa kepala. Xiao terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan mata surgawinya, Xiao masih bisa melihat dengan jelas orang itu tidak memiliki kepala. Punggungnya menghadap ke arah ini. Lehernya masih berdarah, seolah-olah kepalanya belum lama dipenggal. Pakaian perang itu, baju besi yang hancur, semuanya mengatakan bahwa ia adalah seorang dari zaman kuno. Kemungkinan besar sosok ini kehilangan kepalanya bertahun-tahun yang lalu. Tubuhnya membawa aura kuno sehingga ia masih bergerak. Xiao sendiri dikejutkan oleh kesimpulannya. Apakah makhluk tanpa kepala ini masih hidup? Gerakannya seperti tidak terpengaruh sama sekali. Tak diduga, tiba-tiba sosok mengerikan ini menghilang. Namun tempat itu segera runtuh. Banyak puncak gunung yang meledak. Retakan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya terbelah di permukaan.
Xiao melihat sosok belakangnya yang tidak jelas bergegas menuju kapal perang emas yang mereka tumpangi. Tanahnya berantakan, binatang berbulu merah, dan makhluk ganas lainnya semuanya hancur di bawah fluktuasi makhluk tanpa kepala tadi. Setelah beberapa waktu, Xiao bangun dan menemukan Wang Xi beberapa li jauhnya. Ternyata wanita itu tidak pergi, ia hanya bersembunyi di kegelapan. Pada saat ini luka-lukanya menjadi lebih buruk. Itu karena fluktuasi yang tiba-tiba barusan telah mempengaruhinya. Ternyata Wang Xi bersembunyi tepat di bawah puncak tempat mayat tanpa kepala itu berdiri. Xiao pun bertanya makhluk macam apa yang barusan itu. Ia percaya bahwa Wang Xi yang berasal dari keluarga berumur panjang pasti tahu lebih banyak darinya. Wang Xi pun berkata itu adalah seseorang yang sebelumnya mati di medan perang abadi. Setelah dipenggal, tubuhnya masih memiliki kekuatan. Setelah dikubur di tempat-tempat yang penuh dengan obat ilahi, makhluk itu akan terus ada hingga akhir zaman. Xiao sangat terkejut. Makhluk tanpa kepala tadi bisa dikatakan sangat menakutkan. Kekuatannya juga tak terbayangkan. Sejak saat itu, Xiao baru menyadari kalau medan perang ini benar-benar mengerikan.